Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemasaran dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan bisnis. Di mana kita ada bergerak dalam bidang usaha perbankan. Di sini untuk menunjang profit dari perusahaan memberikan satu produk yaitu namanya KPR. Di mana produk KPR kita ada namanya KPR bijak. Jadi nasabah bijak untuk memilih produk KPR yang bisa memungkinkan nasabah membayar angsuran itu hanya pokok saja, tidak perlu membayar margin atau bunga. Ini sebagai daya tarik atau daya jual ke nasabah agar nasabah tertarik untuk mengambil KPR di kita. Apa itu KPR bijak? KPR bijak itu yang pertama namanya KPR bijak ASA, yang disingkat artinya adalah KPR bijak atur sendiri angsuran Anda, singkatan dari ASA. Yaitu dengan cara seperti apa nasabah bisa mendapat benefit hanya membayar pokok saja, tidak membayar margin. Dengan cara nasabah cukup menyimpan dananya di rekening Permata dengan saldo maksimal itu adalah 125% dari plafon KPR dalam waktu 1 bulan, maka nasabah tidak akan dikenakan margin atau bunga. Jadi nasabah hanya membayar pokok saja. Seperti itu kinerja dari KPR bijak ASA ini. Contoh, misal angsuran nasabah itu sebesar 10 juta. Dari 10 juta ini kan terdiri dari margin dan pokok. Misalnya marginnya dalam 10 juta itu marginnya 5 juta, pokoknya 5 juta. Jadi ditotalin jadi 10 juta nih, yang tiap bulan harus nasabah bayar. Pada saat nasabah udah mengambil produk KPR di Permata. Dengan KPR bijak, misal nasabah ada menaruh dana sebesar 125% dari sisa outstanding atau plafon KPR. Dalam 1 bulan nasabah menaruh dana itu di rekening, otomatis pada saat jatuh tempo nasabah hanya membayar pokok saja sebesar 5 juta karena marginnya itu udah dibayar atau udah mendapat margin dari saldo yang ditaruhnya di rekening. Jadi nasabah hanya bayar pokok saja, tidak perlu membayar margin lagi. Ya, sampai sini teman-teman, ada yang mau bertanya dari Bang Putu mungkin? Masih bingung nggak maksudnya? Intinya gini, KPR bijak ini fungsinya ngurangin angsuran nasabah. Cuman yang tadi disimpan 125% tuh kan dari plafon ya? Sisa outstanding plafon bisa. Berarti dia tiap bulan dipotong dari situ kan? Ya, kalau untuk angsurannya auto debit nih. Jadi selama di rekening nasabah itu ada saldo, dia pasti akan auto debit. Jadi misalnya berkurang sekian, misalnya nasabah hitung nih, dia misalnya 125% itu 1M misal. Dia udah didebit angsurannya 5 juta. Jadi kan dikurang nih dari 1M dikurang 5 juta. Jadi nasabah harus taruh lagi 5 juta agar nutupin kekurangannya tadi itu. Jadi nasabah tetap dananya average saldonya itu tetap di angka 120% dari sisa outstanding. Jadi pada saat jatuh tempo di bulan berikutnya dia tetap bayar pokok saja sebesar 5 juta, nggak bayar margin lagi. Dan ini dananya tidak diblokir. Nasabah mau tarik setor kapan aja boleh. Ini keistimewaannya. Jadi cocok sebagai untuk kalau misalnya segmen nasabahnya itu sebagai pengusaha. Misalnya ada customer atau buyer dari nasabah mau setor atau apa, bisa dialihkan ke rekening Permata. Lumayan jika dananya itu ngendap 3 hari atau 5 hari atau seminggu. Jadi bisa ngurangin untuk angsuran nasabah daripada dia transfer ke bank lain, tidak dapat benefit apa-apa kalau cuma ngendap 5 hari atau seminggu. Ini dia taruh di rekening penerbitan ini. Jadi dia bisa ngurangin angsuran dia. Seperti itu. Oke, ada tanya lagi? Muri mana? Masalah KPR bijak? Jadi itu yang KPR bijak itu nanti dapat rate-nya gimana?
Dapat red. Red tabungannya. Red tabungan. Berarti dapatnya sama seperti Untuk marginnya sama dengan margin KPR. Misalnya margin KPR di angka 5,5%. Margin dari tabungan juga kita kasih margin dengan yang sama sebesar 5,5%. Tapi dia tidak keluar dari tabungan kita, tapi mengurangi angsuran kita. Ya, marginnya itu tidak bisa diambil, cuman marginnya akan otomatis menghitung ke margin KPR. Seperti itu. Terus ini juga bisa sebagai senjata kita kalau untuk menjual funding sih sebenarnya di KPR ini. Kenapa? Nasabah bisa menjadi nasabah priority di Permata. Kalau misalnya tertarik, dia pasti taruh dana di rekening, misalnya taruh 500, turun 1 otomatis dia bisa jadi benefit funding di Permata gitu. Jadi nasabah juga bisa menjadi nasabah priority. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Kalau yang murah tenor itu gimana? Oke. Tadi kita bicara mengenai KPR bijak pengurang angsuran. Kali ini kita bicara pengurang tenor. Oke, kalau yang tadi marginnya kalau pengurang angsuran, marginnya itu akan ngurangin angsuran. Tapi kalau pengurang tenor, angsurannya tetap. Misalnya tadi angsurannya 10 juta nih. 10 juta itu kan tadi terdiri margin plus pokok. Kalau pengurang tenor, dia angsuran tetap 10 juta yang dibayar per bulan. Cuman 10 juta itu pokoknya semua yang dibayar. Kalau dia taruh dana sebesar 125% dari sisa outstanding. Jadi 10 juta yang dibayar sama nasabah per bulan itu adalah pokok semua. Jadi otomatis porsi pokok yang dibayar lebih besar, otomatis sisa outstanding lebih cepat berkurang dan tenor lebih cepat selesai. Jadi pada saat nasabah mau ngambil KPR, dia harus sudah ambil keputusan. Kita tawarin dua, kita ambil yang KPR bijak pengurang angsuran atau KPR bijak pengurang tenor. Seperti itu. Bedanya cuma di situ. Jadi angsurannya kalau pengurang tenor, angsuran tetap, cuma porsi pokoknya yang lebih besar. Kalau pengurang angsuran, porsi angsurannya tuh mengecil, cuma porsi pokoknya yang porsi bunganya yang hilang atau marginnya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Oke, sekian presentasi dari saya hari ini. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Sebentar.